آمين 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 وشاهم برحمة آمين ويسكنهم الجنة ولكم بالحسن في الخير والعافية على من الجميع وصاحب البيت ومعزمنا ومكرمنا ومدعونا ومرجونا ومعلنا ومسرنا من الدنيا والآخرة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati guru kita bersama Habib Syafirul Atas, Hafizahullah wa ra'ah. Juga yang kita hormati khusus tuan rumah Umi Mawar, Umi Mawar, serta keluarga yang mana mempunyai niatan apa nih? Kesehatan. Kesehatan Bapak Hidayatullah. Mudah-mudahan Allah angkat sedikitnya, benar-benar sehatkan kembali sebagaimana biasanya, dan mudah-mudahan dari sakit yang ada Allah gugurkan daripada kesalahan-kesalahannya, Allah maafkan daripada kesalahan-kesalahannya, berkah daripada kesabaran Bapak Hidayatullah dalam mendapatkan sakit yang Allah berikan itu, dan Allah ampuni segala dosa-dosa. Amin. Karena salah satu yang pernah kita baca, ya, orang yang sakit itu, kita mengulang sedikit, ya, orang yang sakit itu Allah angkat 4 kenikmatan, ya. Ketika orang sakit, orang akan sakit atau orang sakit itu Allah kirimkan 4 malaikat. Orang yang sakit atau orang akan sakit itu Allah kirimkan 4 malaikat. Yang pertama Allah perintahkan malaikat pertama untuk mengangkat kenikmatan makan. Kayak orang sakit nggak enak mah. Yang kedua, atau nggak nafsu makan. Yang kedua, malaikat kedua Allah perintahkan untuk apa? Angkat kenikmatan minum. Malaikat ketiga Allah perintahkan angkat kenikmatan istirahat. Jadi kalau orang sakit itu makan gak enak, minum gak enak, istirahat kok gak enak, coba gak enak. Dan malaikat keempat ini Allah perintahkan untuk mengangkat dosa-dosa orang tersebut. Ketika Allah mengembalikan kesehatan orang tersebut, Allah perintahkan tuh semua malaikat yang tadi Allah tugaskan, Allah kembalikan. Allah suruh, Allah perintahkan kepada para malaikat itu untuk mengembalikan semua yang telah diambil. Nikmat makannya dikembalikan, nikmat minumnya disuruh dikembalikan, nikmat istirahatnya disuruh dikembalikan oleh Allah. 3 malaikat itu Allah perintahkan untuk dikembalikan. Tapi malaikat yang keempat bingung, nggak disuruh untuk dikembalikan. Apa itu? Malaikat yang mengambil daripada dosa-dosa orang tersebut. Sampai bingung, ya Allah, a'uduha, kata malaikat. Ya Allah, apakah aku akan kembalikan dosa-dosa ini kepada orang tersebut? Kata Allah apa? La, bal alqiha fil bahar. Tidak, tapi buanglah atau letakkanlah dosa-dosa tersebut di lautan. Ini keistimewaan orang yang sakit. Jadi orang yang sakit ketika sabar itu berlaku tuh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tuh orang yang sakit nikmat sebenarnya.
Orang yang nggak pernah sakit ini yang justru jadi evaluasi diri kita. Kenapa kita nggak pernah sakit? Jangan bangga. Gue masih nggak pernah sakit hidup gue dalam hidup gue nih. Selama sekian puluh tahun nih, gue nggak pernah sakit. Bangga banget nih nggak pernah sakit. Orang yang sakit itu orang istimewa. Kenapa? Dosa-dosanya hilang, dosa-dosanya habis ketika orang sakit. Kemudian sedikit lanjutkan pelajaran kita untuk istiqomah, sedikit untuk melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kitab Ad-Durusil Fiqhiyah li Talamizatil Madaris Al-Ibtidaiyah bi Ta'lif Al-Alama Sayyid Abdul Rahman bin Sagaf As-Sagaf rahimahullah taala wa nafa'ana bihi amin. Oke. Di halaman keberapa terakhir? Coba ini. Tadi katanya di halaman 25, ada di bawah. Coba 25. Hah? 25. Halaman 25, benar enggak? Benar. Halaman 25. Terus? Sama. Baris pertama, Allahumma inni a'udzubika. Udah ya? Halaman 25, ada ketemu? Ini masih menyangkut daripada doa. Ini enggak lama ya? Karena masih menyangkut doa, bukan menyangkut hukum. Ini masih menyangkut daripada doa tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, gitu ya. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'sam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini daripada kesunahan daripada doa-doa setelah membaca tasyahud akhir. Kesunahan daripada doa yang dibaca sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Memang agak panjang, tapi bisa kita pilih-pilih aja yang mana. Kalau lagi memungkinkan baca semua. Nah, doa ini bukan hanya tasyahud akhir. Mungkin kita mau baca pada saat di luar sholat atau setelah sholat boleh. Karena ini menyangkut daripada doa, bukan doa khusus yang dijadikan di tasyahud akhir, bukan. Tapi apabila di luar tasyahud akhir boleh. Ya kan, dari sebelumnya ini fil alamina innaka hamidum majid. Itu daripada doa sholawat di tasyahud akhirnya seperti itu. Kemudian doa tasyahudnya apa? Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu doanya. Kemudian dilanjut tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari azab jahannam, neraka jahannam. Wa min azabil qabr, dan juga azab kubur, dari azab kubur. Wa min syarri, dan dari bahayanya fitnah. Wa min syarri, dan dari bahayanya fitnah al-mahya, kehidupan, wal mamat, dan kematian.
Wa min syarri, dan dari bahayanya fitnatil Masih Ad-Dajjal. Fitnahnya Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal itu nama Dajjal. Masih Ad-Dajjal itu nama Dajjal. Atau biasa sebut cuma ini doang. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Ad-Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya seperti itu. Itu paling minimal. Bisa gak kira-kira? Saya ya paling sedikit-sedikit ya paling. Atau pokoknya kita belum bisa ngapal gitu. Ya itu kan di ujungnya ini ada Rabbana Atina. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau memang nggak bisa juga. Kemudian Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal maghram, dari orang yang rugi. Al-maghram orang yang rugi. Wal ma'tham, dan orang yang berdosa. Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'tham, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada orang yang rugi dan orang yang berdosa. Allahumma inni zalamtu, Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku zalamtu, telah zalim. Zalamtu telah zalim nafsi pada diriku. Zulman ya. Jadi artinya begini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman. Ya Allah sesungguhnya aku telah benar-benar zalim terhadap diriku. Sesungguhnya aku telah benar-benar zalim terhadap diriku. Katsiran, yang banyak. Kezaliman yang banyak. Kabiran, kezaliman yang besar. Wala yaghfiru, dan tidak ada yaghfiru yang mengampuni. Wala yaghfiru, dan tidak ada yang mengampuni adzunuba, dosa-dosa, illa anta, kecuali anta, illa kecuali anta engkau. Faghfirli maghfiratan, maka benar-benar ampunilah aku. Maka benar-benar ampunilah aku. Min indika, min indik, dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka, sesungguhnya engkau antal ghafurur rahim. Innaka anta, sesungguhnya engkau al-ghafur, yang maha mengampuni, ar-rahim, yang maha menyayangi. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datangkanlah pada kami, di dunia hasanah, kebaikan. Wafil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Waqina, dan bebaskanlah kami azabannar, azab neraka. Kemudian ya muqallibal qulub, ya muqalliba, wahai yang membolak-balikkan. Ya muqalliba, wahai yang membolak-balikkan al-qulub, hati. Wahai yang membolak-balikan hati. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabbit, tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu, terhadap agamamu. Nah, ini sunnah-sunnah doa yang disunnahkan dibaca ketika kita setelah membaca sholawat di tasyahud akhir. Nah, minimal kalau memang nggak bisa juga ya udah yang paling bawah nih, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik
bolak-balikan hati manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala, tetapkanlah hatiku terhadap agama. Jangan jadiin doa ini ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikan hati. Tetepinlah apa hati dia buat saya. Jangan gitu, ntar gitu. Dipakai ntar gitu. Wah. Doa. Ya Allah, saya pengen nama iyain apa gitu. Saya pengen nembak ini iyain apa tuh baca gitu. Baca yang muqallibal qulub, yang muqallibal qulub. Wah. Enggak nyambung gitu. Ini daripada sunnah-sunnah daripada pembacaan doa ketika di tasyahud nanti. Kemudian ada sedikit sebelum kita akhiri, karena ini masih menyangkut kesunahan doa, jadi belum ada hukum-hukum yang kita harus baca. Kalau ada sesi tanya jawab atau panjang gitu. Sedikit tambahan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Ya Ali, ahabbul ibadi ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi Rabbi inni zalamtu nafsi waghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Rabbi zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini salah satu wasiat Nabi besar Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, yang mana beliau mengatakan, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, hamba yang paling Allah cintai itu adalah siapa? Abdun, seorang hamba, sajidun, yang bersujud. Ya Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, wahai Sayyidina Ali, kata Nabi besar Muhammad SAW, hamba yang paling Allah cintai itu adalah abdun sajidun, hamba yang bersujud. Yaqulu fi sujudihi, dan dia membaca di dalam sujudnya. Apa itu yang tadi kita baca? Rabbi inni zalamtu nafsi. Rabbi inni zalamtu nafsi. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, ini kata Nabi besar Muhammad SAW, hamba yang paling Allah demenin, kalau bahasa kita tuh, hamba yang paling Allah demenin adalah seorang hamba yang bersujud dan dia membaca doa ketika di sujudnya itu. Apa itu doanya? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini hamba yang paling Allah demenin itu seperti itu. Jadi di sujud terakhir setiap sholat fardu, sujud terakhirnya tuh setelah dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian dia tambahkan apa? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wah, ini hamba yang paling Allah demenin itu adalah hamba-hamba yang membaca doa tersebut. Artinya itu Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, ya wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku. Kita zalim sama diri kita. Ya, kita zalim terhadap diri kita.
Kenapa? Yang seharusnya jadwal makan kita nggak makan, ya. Yang seharusnya jadwal istirahat kita nggak istirahatkan. Yang seharusnya kita berhenti untuk mengkonsumsi sesuatu apapun itu terus kita ganyem bayar. Soalnya gitu. Gigi dipakai buat ngunyah bayar, dibersihin kagak, dirawat kagak, akhirnya sakit. Udah sakit nyalahin gigi, padahal kita soalnya sama diri kita, sama gigi kita nggak apa-apain, ya kan? Terus apa lagi? Mah, ya, penyakit mah. Kita salahin penyakit mah, padahal emang salah diri kita sendiri. Kenapa? Kita nggak menjaga kesehatan. Jadi kita diajarkan membaca doa, Rabbi inni zolamtu nafsi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku. Faghfir li dzambi, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Enak. Jadi sujud terakhir kalau memungkinkan untuk kita baca, ya kita baca. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bisa ya? Dihafalin ya. Jadi sujud terakhir sholat kita setelah membaca Rabbiyal Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, kemudian kita tambahkan doa tersebut. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum sholat Isya, ntar sholat Isya langsung dipraktekin. Yang belum sholat Isya, ntar sholat Isya langsung dipraktekin. Hafal ya? Jangan sampai nggak dibaca, sayang. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita maksimalkan. Nah, dosa kita udah terlalu banyak. Jadi mana-mana yang mendapatkan keringanan itu harus kita paksakan untuk kita lakukan. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi zalamtu nafsi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma ij'al thawabaha liwalidayya ya malik ya qadir ya man la sharika lahu wala wazir salli ala Muhammadin nabiyyi waghfir li wa liwalidayya alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'matin alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi nawwara qalbi bi nuril huda waj'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalla. Alhamdulillah alladhi satara ala uyubi. Alhamdulillah alladhi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan
بها